Against the Gods bab 2112, Suara Ilahi. Yun Ce keluar dari ruang kultivasi dan melihat Meng Kongchan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampaknya telah menunggu cukup lama. Bagaimana kemajuanmu? Meng Kongchan berbalik dan bertanya dengan santai. Tidak buruk, jawab Yun Ce dengan hormat. Kaisar Dewa, apakah kedatanganmu ke sini karena waktu untuk mengunjungi Tanah Suci sudah dekat? Tidak usah terburu-buru. Tidak perlu memasuki Tanah Suci terlalu dini. Kita akan berangkat dalam 3 hari, kata Meng Kongchan sambil tersenyum. Sebelum itu, ada sesuatu yang perlu kuingatkan kepadamu secara pribadi. Ekspresi Yun Ce berubah serius, silakan bicara, Kaisar Dewa. Meng Kongchan tidak sengaja merendahkan suaranya, namun tidak seorang pun yang berada di luar jarak 10 kaki dapat mendengar percakapan mereka. Ketika kamu pertama kali kembali, kamu menunjukkan kristal api primordial. Setelah itu, aku mengeluarkan perintah kepada 7 aula mimpi, dengan tegas melarang siapapun mengungkapkan keberadaan kristal api primordial. Hati Yun Ce sedikit terkejut, dan dia berkata sambil berpikir, mungkinkah? Baginya, kristal api primordial hanyalah salah satu dari berbagai kristal misterius yang tidak biasa yang telah ditemukannya di Lautan Kabut. Sebelumnya, dia bahkan tidak tahu namanya. Benar, Meng Kongchan mengangguk sedikit. Seseorang di Tanah Suci membutuhkannya, dan itu adalah imam besar. Jantung Yun Ce berdebar kencang. Jika aku tidak segera memblokir berita itu saat itu, aku khawatir Tanah Suci sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Meng Kongchan menggunakan kata, mengambil, bukan, meminta. Lagi pula, siapa yang bisa menolak kata-kata seorang imam besar? Karena berhutang budi kepada imam besar, ada perbedaan besar antara diambil dari jauh dan diberikan secara langsung. Yang pertama akan membuatnya membalas budi kepada kerajaan Dewa Penenun Mimpi, sedangkan yang kedua, dia tersenyum tipis, kamu akan mendapatkan perhatiannya, bahkan mungkin bantuannya. Untuk masa depanmu, itu pasti akan sangat bermanfaat. Wajah Yun Ce menunjukkan rasa terima kasih, dan dia mengangguk dengan berat, saya mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kaisar Dewa. Pendeta mana yang membutuhkan kristal api primordial? Pendeta Lingxian, kata Meng Kongchan perlahan. Pendeta Lingxian adalah putri dari salah satu dari 3 dewa kuno, roh dewa burung vermilion. Namun, dia bukan keturunan burung vermilion murni. Ayahnya adalah roh dewa burung vermilion, dan ibunya adalah burung pipit abadi awan petir. Jadi, secara alami, dia terlahir dengan 3 kekuatan elemen, api, petir, dan angin. Tetapi dia juga sangat terganggu oleh ketiganya, seringkali dia menderita serangan balik dari elemen angin dan petir yang kacau, dan api melahap hatinya. Yun Ce. Kemudian, dia secara tidak sengaja menemukan kristal api primordial dan menggunakannya untuk dengan mudah menekan serangan balik dari api burung vermilion. Kekuatannya terutama berbasis api. Dengan elemen api yang dipadamkan sementara, dia secara alami tidak lagi akan takut pada kekacauan angin dan guntur. Namun, penekanan kristal api primordial tidak permanen. Begitu efeknya menghilang, efek buruknya secara alami kembali. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun ini, Pendeta Lingxian telah mencari kristal api primordial di mana-mana. Warna dan auranya dicatat dengan sangat rinci dalam berbagai pengumuman dan catatan. Karena itu, meskipun hampir tidak ada yang pernah melihat kristal api primordial, sebagian besar dapat mengenalinya sekilas. Meng Kongchan mendesah, kristal api primordial dari masa lalu bagaikan bunga yang mekar sesaat. Sejak saat itu, tidak ada berita tentang munculnya kristal api primordial yang kedua. Dan kesempatan yang diberikan surga ini, Yuaner, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Kata-kata, burung vermilion, jauh lebih sensitif bagi Yun Ce daripada yang dibayangkan Meng Kongchan. Dari 3 dewa api tertinggi di zaman kuno, Yun Ce pernah berhubungan dengan jiwa Phoenix dan gagak emas, dan telah menerima banyak bantuan dari mereka, tetapi dia tidak pernah mampu menyentuh warisan api burung vermilion, kecuali sekte vermilion dari api alam dewa, yang memiliki garis keturunan tipis dan seni ilahi yang tidak lengkap. Menurut catatan kuno alam dewa, burung vermilion merupakan dewa api tertinggi pertama dari 3 dewa api yang punah. Namun, Pendeta Lingxian, salah satu dari 4 imam besar Tanah Suci, sebenarnya adalah putri burung vermilion, dengan kata lain, garis keturunan burung vermilion tidak pernah benar-benar punah, tetapi selalu ada di abis. Yun Ce, yang mewarisi api Phoenix dan api gagak emas, paham betul mengapa seseorang sekuat Pendeta Lingxian akan mengalami kekacauan unsur dalam tubuhnya. Kala itu, ketika jiwa gagak emas menganugerahkan warisan gagak emas kepadanya, ia dengan paksa ingin melucuti dan menghilangkan semua jejak garis keturunan Phoenix dalam dirinya. Karena ini menyangkut martabat para dewa api kuno. Sebagai makhluk api tertinggi, bagaimana mereka bisa menoleransi keberadaan api ilahi lainnya? Apalagi kekuatan unsur lainnya. Hanya tubuh leluhurnya yang bisa membuat semua kekuatan di dunia patuh di dalam dirinya. Dalam hal ini,
Saat pendeta Lingxian lahir, dia ditakdirkan untuk mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Mengenai bagaimana cara bertemu dengan pendeta ilahi Lingxian, senyum Meng Kongchan ambigu. Dengan gadis Caili itu, jauh lebih mudah bagimu untuk bertemu dengan pendeta ilahi Lingxian daripada orang lain. Bukan rahasia lagi di 6 kerajaan dewa bahwa favorit pendeta ilahi Lingxian adalah Hua Caili. Lautan awan berwarna-warni di halaman Hua Caili adalah hadiah dari pendeta ilahi Lingxian. Bagus. Yun Ce membalas senyumannya. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Haha, aku tidak khawatir tentang itu. Kamu berhasil membuat King, bibimu menatapmu dengan penuh harap, pejabat ilahi Lingxian pasti akan menyukaimu juga. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan, lalu temani ayahmu ke Tanah Suci. Ia berbalik, lalu tiba-tiba berkata dengan sedikit emosi, Yuaner, aku sangat senang kamu dan Jianxi bisa rukun seperti ini. Sejujurnya, dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiranku dalam mimpiku adalah tentang masa depan kerajaan penenun mimpi. Sekarang, bersama kalian berdua, semua pikiran dan mimpiku dipenuhi dengan rasa syukur dan tanpa penyesalan. Oleh karena itu, harapan terbesarku saat ini adalah agar kalian berdua selalu aman dan sehat, terbebas dari bencana masa lalu. Selain itu, baik kemajuan maupun peluang, semuanya hanyalah bonus. Dia melirik ke samping, tanpa sengaja melihat ke arah cincin jiwa yang telah dia cetak di jari kelingking Yun Ce sejenak, dia tentu saja berharap agar hari di mana cincin jiwa ini hancur tidak akan pernah datang. Junior akan mematuhi ajaran Kaisar Dewa, kata Yun Ce dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Kaisar Dewa, aku lebih menghargai hidupku daripada yang kamu kira. Tidak peduli kapan atau di mana, aku tidak akan pernah membahayakan diriku sendiri. Meng Kongchan mengangguk dan tersenyum saat dia bersiap untuk pergi. Kaisar Dewa, mohon tunggu sebentar, junior ini punya sesuatu untuk ditawarkan kepadamu. Meng Kongchan menoleh dengan bingung dan melihat ekspresi ketakutan yang sangat langka di wajah Yun Ce. Di tangannya, ia memegang liontin yang dihiasi kristal merah, biru, dan kuning. Apa ini? Yun Ce segera berkata, guru pernah mengatakan bahwa batu suara dewa yang saling berbenturan dapat memurnikan hati dan jiwa, dan sangat bermanfaat bagi mereka yang mengolah jiwa. Junior ini kebetulan memiliki beberapa batu suara dewa, jadi aku membuatnya menjadi hiasan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Kaisar Dewa. Aku harap Kaisar Dewa tidak menganggapnya kasar. Mata Meng Kongchan sedikit berkedip. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, sambil tersenyum, tentu saja aku sangat senang kamu punya niat seperti itu. Setelah berbicara, dia mengikatkan batu suara langsung ke pinggangnya. Saat batu-batu itu berayun, batu-batu itu menghasilkan suara benturan yang jelas dan menyenangkan. Aku sangat menyukainya, hahaha. Dia tertawa keras dan berbalik untuk pergi. Meng Ziyuan bergegas mengikuti, dengan hormat mengantar Kaisar Dewa tanpa mimpi keluar dari aula. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta serangkaian suara batu dewa yang saling berbenturan. Meng Kongchan tiba-tiba berkata, batu suara dewa ini benar-benar memurnikan hati dan jiwa seperti yang dikatakan rumor. Hanya beberapa nada saja sebenarnya telah sedikit memperbaiki suasana hatiku. Meng Ziyuan tersenyum diam-diam, suaranya penuh hormat, jika Tuan Muda mendengar kata-kata Kaisar Dewa, dia akan sangat gembira. Tuan Muda berbicara tentang batu dewa ini dengan enteng, tetapi pada kenyataannya, dia mengerahkan banyak upaya untuk membuatnya. Oh! Meng Kongchan berhenti dan menoleh ke belakang, memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Meng Ziyuan menundukkan kepalanya, ada sedikit rasa gugup dalam suaranya, Kaisar Dewa mungkin tidak tahu, tetapi Tuan Muda selalu sangat berterima kasih dan hormat kepada Anda, dan pada saat yang sama, merasa sangat bersalah. Dia sering mengatakan bahwa dia masih tidak dapat mengingat nama, Meng Jianyuan, tidak dapat memanggil Anda sebagai Ayah Dewa, tanpa ragu dari lubuk hatinya, dan karenanya merasa sangat malu atas semua yang telah Anda lakukan untuknya. Dan sebagai Kaisar Dewa, makhluk tertinggi, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menarik perhatianmu. Untungnya, makanan yang dibuat Tuan Muda menyenangkanmu. Oleh karena itu, selain berkultivasi, hal yang paling sering dilakukan Tuan Muda adalah membenamkan dirinya di dapur, dan dia tidak mengizinkan siapapun dari kita ikut campur sedikit pun. Karena itu, setiap kue dan sup yang dibuat Tuan Muda untuk Kaisar Dewa, tidak ada yang lain selain hati yang tulus. Meng Kongchan terdiam beberapa saat sebelum melangkah pergi. Setelah berjalan cukup lama, ia menatap awan-awan, kabut tipis seakan menutupi matanya. Cukup, gumamnya. Seperti ini, bahkan jika dia tidak bisa benar-benar memanggilku, Ayah Dewa, seumur hidupnya, itu sudah cukup. Meng Ziyuan kembali ke aula. Begitu melihat Yun Ce, dia memperlambat langkahnya dan berjalan mendekat, sambil berkata dengan agak takut-takut, Tuan Muda, pelayan ini memberanikan diri untuk berbicara kepada Kaisar Dewa tentang Tuan Muda tadi.
Jika hamba ini telah berbuat salah, tolong hukum saya. Yun Ce tersenyum, di aula anak dewa kami, kecuali ada instruksi khusus, tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Jadi, apa yang salah tentang itu? Menghadapi tuan muda yang tidak pernah marah dan tidak pernah menunjukkan sedikitpun kesombongan atau sifat pemarah, sifat takut-takut Meng Ziyuan yang sebagian besar hanya pura-pura langsung hilang. Dengan kata-kata Yun Ce, senyumnya mengembang, dan dia tiba-tiba memberanikan diri untuk bertanya, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Kalau begitu, pelayan ini ingin bertanya, kapan tuan muda akan menyukai Ziyuan? Matanya yang indah berbinar, namun dia menolak untuk mengalihkan pandangannya dari Yun Ce. Yun Ce masih tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya, dan di bawah tatapan penuh harap Meng Ziyuan, tangannya mendarat di atas kepala Meng Ziyuan, membelainya dengan penuh kasih sayang, gadis kecil, hidupmu baru saja dimulai. Jangan mengikat dirimu pada orang jahat. Meng Ziyuan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya sambil cemberut, jika tuan muda adalah orang jahat, maka tidak ada orang baik di dunia ini. Itulah mengapa kamu masih gadis kecil. Ekspresi Yun Ce tetap tidak berubah, tetapi di kedalaman matanya, ada lautan gelap yang Meng Ziyuan tidak pernah bisa benar-benar pahami. Sambil menggerakkan jari-jarinya dari rambut gadis itu, Yun Ce berbalik dan pergi dengan santai. Melihat punggungnya, Meng Ziyuan mengeluarkan gumaman yang sangat tegas, pelayan ini berstatus rendah dan tidak berani berharap untuk mendapatkan gelar apapun. Saya hanya ingin melayani di sisi tuan muda seumur hidup. Dia tahu bahwa dirinya tidak layak untuk mencintainya. Bisa menemaninya dalam waktu yang lama sudah menjadi keinginannya seumur hidup. Namun, bisikan itu mendapat tanggapan dari Yun Ce, seumur hidup itu sangat panjang, jangan katakan itu dengan enteng. Meskipun Ziyuan masih kecil, dia juga bisa terbang ribuan mil. Jangan mudah mengikat hidupmu sendiri. Meng Ziyuan berdiri di tempat, linglung untuk waktu yang lama. Bahtera ilahi penenun mimpi melayang ke udara, auranya menarik perhatian seluruh kerajaan dewa penenun mimpi. Meng Kongchan berdiri di haluan Bahtera. 9 Master Aula Mimpi semuanya hadir, dan di belakang mereka masing-masing diikuti oleh junior paling menonjol dari Aula Mimpi mereka masing-masing. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tokoh inti generasi sekarang dan selanjutnya dari kerajaan dewa penenun mimpi semuanya berkumpul di sini. Namun menurut Yun Ce, dari kerajaan dewa yang luas, hanya 100 orang yang bisa memasuki tanah suci ini benar-benar pelit. Bahtera raksasa itu membumbung tinggi, terbang lurus menuju tanah suci tertinggi. Yun Ce dan Meng Jianxi berdiri berdampingan. Meng Jianxi tersenyum, saudara Yuan, ini pertama kalinya kamu melangkah keluar dari wilayah ini sejak kamu kembali ke rumah. Namun, tampaknya kamu tidak terlalu bersemangat. Ketika terombang-ambing, aku tidak punya rumah di Lautan Kabut, namun Lautan Kabut adalah rumahku. Jadi, aku sudah lama kehilangan harapan untuk tanah yang tidak dikenal. Namun, tanah suci jelas tidak termasuk dalam hal ini. Yun Ce bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah anak dewa Jianxi pernah bertemu Kaisar Yuan? Saya cukup beruntung pernah bertemu sekali. Ketika menyebut Kaisar Yuan, Meng Jianxi, seperti orang lain, langsung menunjukkan rasa hormat. Kaisar Yuan dalam imajinasiku adalah sosok yang agung namun baik hati, memiliki aura yang membuat semua jiwa gemetar dan kekuatan kekaisaran tertinggi yang mampu mengguncang langit dan bumi hanya dengan satu kata. Namun setelah bertemu langsung dengannya, saya menyadari bahwa Kaisar Yuan benar-benar berbeda dari apa yang saya bayangkan. Benar-benar berbeda. Yun Ce mengungkapkan keraguan yang kuat. Meng Jianxi tampak agak keberatan, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tetap berkata, kata-kata ini mungkin menyinggung, tetapi Kaisar Yuan yang kulihat. Aku tidak bisa merasakan auranya, aku juga tidak bisa merasakan keagungannya. Aku bahkan tidak bisa merasakan perubahan apapun dalam emosinya, bahkan ketika dia tersenyum. Yun Ce. Kaisar Yuan memberiku perasaan sebagai orang yang terpisah, di luar dunia biasa. Meng Jianxi mengungkapkan pemahamannya yang paling langsung tentang Kaisar Yuan. Mungkin, itu benar-benar karena level Kaisar Yuan terlalu tinggi, begitu tinggi hingga mencapai ranah persepsi yang tidak dapat dipahami. Sebaliknya, aura pendeta agung yang mengesankan itu sangat berat dan menakutkan, jauh melampaui ayah dewa. Saudara Yuan sebaiknya bersiap saat menghadapinya. Keduanya berdiri berdampingan dan berbincang dengan bebas. Ekspresi mereka alami, sesekali tersenyum satu sama lain. Melihat ini, hati para Master Aula Mimpi dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Meng Changji menghela napas panjang. Jika Meng Jianxi memutuskan untuk tidak ikut bertanding, bahkan jika dia punya nyali dan kekuatan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ngomong-ngomong, dengan adanya saudara Yuan di sini, kali ini ayah dewa pasti bisa menegakkan kepalanya di tanah suci. Ucapan Meng Jianxi tulus, sama sekali tidak peduli jika Meng Kongchan mendengarnya. Meng Kongchan berdiri di haluan Bahtera,
Memandang ke kejauhan, sikapnya berwibawa, tidak menunjukkan reaksi apapun. Yun Ce berkata dengan rendah hati, aku hanya berada di alam Master Ilahi. Di Tanah Suci, aku tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian siapapun. Perjalanan ini hanya sebagai pengikut yang berusaha memperluas wawasanku. Kemegahan sejati kerajaan Dewa Penenun Mimpi kita masih bergantung padamu, anak Dewa Jianxi. Meng Jianxi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, kamu meremehkan sifat keilahianmu yang sempurna. Sedangkan aku, itu sulit. Meng Kongchan tiba-tiba melihat ke samping, ke arah timur. Setelah itu, dia mengubah gerakan tangannya, dan aura serta lintasan bahtera ilahi penenun mimpi juga berubah, miring ke arah timur. Tak lama kemudian, bahtera besar lain yang memancarkan aura tak terbatas muncul di depan mata. Bahtera Zetian, kata Meng Jianxi. Itu adalah kerajaan Dewa Zetian. Kedua bahtera yang dalam itu dengan cepat mendekat satu sama lain hingga akhirnya menyatu dengan sempurna. Hehehe, Kaisar Dewa tanpa mimpi, sungguh suatu kebetulan. Hahaha. Karena takdir sudah mengatur, wajar saja kita bertemu tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Tidak perlu ada kata, kebetulan. Kedua Kaisar Dewa itu mendekat. Hua Fusen tampak ceria, dan senyum Meng Kongchan bahkan lebih bermakna. Tatapan Yun Ce menyapu Hua Fusen dan mendarat pada gadis muda di sampingnya. Penglihatannya kemudian kabur selama beberapa saat. Hanya dalam waktu 3 tahun tidak bertemu, dia tampaknya telah mengalami transformasi total.